Baik, selamat sore Pak Ardi, Ibu Indrawati. Apa kabarnya hari ini Bu, Pak? Selamat sore Bu Mar. Baik Bu. Selamat sore Ibu. Oke, Bu In. Sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu. Baik, hari ini kita akan memulai kegiatan tugas kita yaitu berlatih coaching. Nah, untuk kelompok pertama yang menjadi coach adalah Bapak Ardi, kemudian yang menjadi coach adalah Ibu In, dan saya sebagai pengamat atau observernya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching bersama, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih kepada Pak Ardi nih. Baik Pak Ardi, katanya kayaknya Bapak sudah siap akan memulai coaching dengan Ibu In ya. Nah, kira-kira apa ini Pak, hal apa yang akan dibicarakan atau akan berbagi bersama dengan Bu In hari ini Pak In, Pak Ardi? Ya, ini Bu, terima kasih. Jadi hal yang ingin dibicarakan hari ini berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh Bu In. Itu beliau merasa kewalahan dalam memberikan pembelajaran karena banyak murid-murid yang aksinya luar biasa gitu Bu. Baik, wah ini rasanya kalau kita melihat anak-anak yang aktif begitu ya, itu sebenarnya hal yang enak sebagai guru. Tapi kalau terlalu banyak anak yang aktif, terlalu banyak beberapa anak yang susah dikendalikan, ini memang menjadi hal yang kewalahan ya bagi guru. Baik Pak, kemudian Bapak ini kan ada beberapa kompetensi coaching yang harus dikembangkan. Nah, kira-kira untuk Pak Ardi, ini kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Baik Ibu, untuk percakapan coaching kali ini saya mengembangkan 3 kompetensi coaching Bu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua menyimak atau mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Ardi, terima kasih. Kemudian dari ketiga hal itu Pak, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak lakukan? Mungkin dari yang dari tiga kompetensi itu Bu, secara spesifik saya akan membuat pertanyaan yang berbobot Bu, untuk menggali atau mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan Ibu Indrawati kewalahan dalam menghadapi muridnya. Baik, terima kasih Pak Ardi. Ya memang pertanyaan yang berbobot ini memang hal penting untuk menggali hal-hal yang menjadi permasalahan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian indikator ketercapaian dalam coaching hari ini yang Bapak inginkan apa Pak Ardi untuk Ibu In? Indikator ketercapaian Bu ya, kalau dalam kegiatan coaching ini diharapkan setelah percakapan Bu Indrawati menemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya Bu. Baik, terima kasih. Nah, baiklah Pak Ardi, kemudian Bu In, saya sudah mencatat beberapa hal yang sudah dipersiapkan oleh Pak Ardi untuk melakukan coaching. Baik, nah sekarang kami persilakan kepada Bapak Ardi dan Ibu In untuk memulai coaching pada hari ini. Waktu saya serahkan ke Pak Ardi. Baik, terima kasih Bu Marianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Indrawati?
Ya, alhamdulillah baik, Mbak, hari ini. Cuma agak kelelahan aja, ada sedikit kelelahan gitu. Oh iya, kelihatan sih Bu dari wajahnya, sepertinya ada kelihatan kelelahan. Tadi ada WA saya Bu, katanya ada yang ingin diceritakan nih. Mau diceritakan apa Bu? Tentang apa nih? Iya, Pak. Gini, saya tuh eh, lelah ya, lelah gitu, lelah, letih dalam mengajar. Mungkin ini titik jenuh saya sebagai seorang guru. Udah ngerasa seperti hampir putus asa gitu menghadapi tingkah laku beberapa siswa saya di kelas yang sangat super aktif. Kalau setiap saya memberi pelajaran itu, ya banyak tingkah lakunya gitu yang kadang membuat saya kewalahan untuk mengatasinya gitu. Oh gitu Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya itu makanya saya WA Bapak itu, saya ingin bercerita, saya ingin dari kita bercerita ini nanti saya bisa menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Mungkin nanti saya bisa menemukan apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa mengatasi situasi yang saya hadapi saat ini gitu, Pak. Oh gitu. Heeh. Jadi gini Bu, kan Ibu udah berbicara tadi tuh, Ibu merasa kewalahan dalam menghadapi siswa yang kurang yang sangat aktif ya, super aktif gitu Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, hal apa saja yang membuat mereka tuh kok bisa super aktif seperti itu Bu dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Ini tidak semuanya, cuma ada beberapa, cuma sering berulang gitu. Kalau yang saya lihat, yang saya pantau itu mereka itu bertingkah seperti ini ketika ada latihan, mengerjakan latihan. Beberapa siswa yang aktif ini mungkin ada 2 atau 3 orang lah Pak yang super aktifnya itu suka mengganggu temannya gitu. Nah, mereka ini kalau saya kasih tugas, teman-teman yang masih mengerjakan mungkin karena mereka ini entah selesai atau belum mengerjakan tugas, mereka mengganggu gitu, mengganggu teman-temannya, lari ke sana lari ke sini, padahal saya sudah nasihati dengan lembut, jangan jangan ganggu temannya ya nak, sudah saya seperti itu, bahkan saya sudah kasih tugas kadang memberikan mereka pengalihan supaya mereka tidak aktif gitu. Tetap saja kalau saya lengah pasti mereka aktif gitu mengganggu teman-temannya gitu Pak. Oh jadi begitu. Nah, kira-kira apa yang dapat membuat mereka mengikuti pembelajaran Ibu dengan nyaman, dengan baik, kemudian tetap fokus? Mungkin ada hal-hal atau strategi yang akan Ibu lakukan gitu Bu. Gila apa ya, mungkin saya akan merubah metode pengajaran saya Pak ya, metode cara saya mengajar di kelas mungkin saya lebih melibatkan mereka gitu, lebih aktif lagi lah semuanya, semua siswa. Nanti saya akan berikan mungkin pelajaran yang membuat mereka tidak punya waktu, lengah, sehingga mereka selalu beraktivitas melakukan pekerjaan gitu. Pekerjaan maksudnya latihan atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lah di dalam kelas, misalnya eh, diskusi, ada kegiatan lah gitu. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya lakukan agar tidak ada waktu lengah yang aktif tadi untuk mengganggu teman-temannya. Wah, luar biasa. Setuju sekali saya, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu di kelas itu menggunakan sumber belajar apa, Bu? Selama ini yang saya gunakan, saya sudah banyak menggunakan berbagai macam buku bacaan dari perpustakaan selain dari buku yang memang pegangan siswa.
Itu saya tambah dengan buku perpustakaan buku-buku yang ada di perpustakaan, dan saya kadang memasukkan media. Saya menggunakan media baik berbentuk alat atau benda-benda yang ada di labor gitu ya, labor kecil sekolah saya itu kadang saya gunakan juga sebagai media pembelajaran di kelas gitu. Juga kadang menggunakan Enfokus gitu, kita belajar menggunakan Enfokus gitu. Nah, luar biasa Ibu ini. Dari cerita Ibu nih, bahwa Ibu sudah menggunakan berbagai metode atau cara, kemudian dari semua itu juga ditambah dengan sumber belajar yang beraneka ragam, agar mereka dapat mengikuti pembelajaran Ibu dengan aktif, kemudian tetap fokus. Nah, jadi sekarang nih Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Ya itu tadi, mungkin saya akan mengubah lagi metode saya Pak, metode pembelajaran saya. Terus mungkin lebih aktif lagi, mengaktifkan siswa lagi. Itu rencana-rencana terdekat saya sih, agar siswa yang super aktif tadi bisa tersalurkan keaktifannya gitu. Mungkin itu Pak yang bisa akan saya lakukan. Oh, bagus sekali rencana Ibu ini. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Amin. Gini Bu, kira-kira apa nih? Saya mau tahu nih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu nih. Kira-kira kapan nih mulai dilaksanakan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mengingat sekarang lagi situasi ujian Pak ya, mungkin ini akan saya lakukan setelah semester nanti. Setelah ujian selesai ini kan kita ada libur, mungkin di ajaran baru langsung saya terapkan Pak. Tuh. Wah, bagus sekali nih Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin. Ya, harapan saya juga seperti itu Pak. Iya, terima kasih Bu Indrawati untuk sharingnya hari ini. Dari percakapan kita tadi, hal apa saja yang dapat Ibu ambil pelajaran dari? Saya terima kasih banyak nih Pak, sudah diberi waktu untuk cerita ya, menceritakan permasalahan yang saya hadapi. Saya merasa agak lapang sekarang gitu, jadi tidak jenuh lagi gitu, sudah berkurang yang unek-unek yang saya rasakan itu sudah berkurang, sehingga saya merasa ada seperti optimis untuk menjalankan ke depannya seperti apa saya mengajar di kelas. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak sudah mau memberikan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya hadapi saat ini. Iya Bu, sama-sama Bu. Oke Bu, nih kelihatannya udah ini waktunya udah hampir sore nih Bu. Iya, udah iya pukul, Pak. Udah kurang lebih 15 menit ya Bu kita berbicara Bu ya. Iya. Besok kita lanjut lagi ya Bu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ardi, Ibu In yang sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar. Nah, dari proses yang saya amati tadi, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan kepada Pak Ardi. Dari teknik tadi, saya sudah Pak Ardi sudah melaksanakan alur tirta dengan baik. Di sana Pak Ardi sudah bisa menggali informasi, kemudian mengidentifikasi bagaimana Ibu In menemukan atau mencari atau sudah melakukan hal-hal terkait dengan permasalahannya. Kemudian di bagian rencana aksi juga sudah terlihat dengan beberapa pertanyaan yang Pak Ardi ajukan. Juga pada bagian terakhir alur tirta yaitu tanggung jawab, begitu Pak Ardi juga sudah menyampaikan terkait tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu
Indrawati, juga hal-hal yang sudah dia dapatkan saat coaching tadi. Jadi menurut saya dalam proses coaching tadi untuk alur tirta itu sudah Pak Ardi lakukan. Baik Pak Ardi, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita juga bisa sharing ya Pak ya. Nah, Pak Ardi tadi sudah melakukan kegiatan apa namanya coaching dengan Ibu In gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang pada saat Pak Ardi lakukan saat coaching tadi itu yang menjadi indikator bahwa Pak Ardi sudah membantu ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Indrawati, Pak? Iya, indikatornya Bu ya. Tadi saya berusaha menggali informasi sih Bu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat membuka ide-ide atau wawasan dari Bu In sehingga beliau dapat menemukan rencana dalam menghadapi masalahnya Bu. Mungkin seperti itu sih Bu. Iya, baik ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, tadi sudah disampaikan ya Bapak sudah melakukan pencapaian indikator dengan cara menggali hal-hal yang atau informasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Indrawati begitu. Nah kemudian tadi juga saya lihat ada Bapak memberikan pertanyaan juga sudah intinya sudah sesuai dengan alur kita yang saya maksud tadi. Kemudian mungkin hal yang terakhir yang perlu saya ingin tanyakan kepada Pak Ardi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan ya berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini Pak, yang barusan Bapak lakukan itu kira-kira kompetensi apa nih yang harus Bapak ingin kembangkan lagi begitu Pak Ardi? Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan selain membuat pertanyaan berbobot, saya berusaha untuk mendengarkan dengan aktif Bu, atau menyimak sehingga nanti pertanyaan yang saya berikan itu sesuai dengan yang ingin dimunculkan dari Bu Indranya Bu. Ya, terima kasih Pak Ardi, luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan coaching pada hari ini Pak Ardi dengan Bu In, terutama ya Bu In juga bisa memecahkan persoalannya dan menemukan teknik untuk mengatasinya. Kami menunggu kabar baik dari Bu In untuk berikutnya bisa berbagi hasilnya. Mudah-mudahan Bu In bisa mengatasi anak-anak kita yang dalam kelas, ada yang mereka memang super aktif begitu, tapi yakinlah dengan usaha yang Ibu In lakukan tadi ya, dengan menggunakan media pembelajaran tentunya, dengan menggunakan mungkin penerapan metode mengajar begitu, saya yakin pasti permasalahan dapat teratasi. Baik, terima kasih Pak Ardi, Ibu In untuk coaching yang pertama sudah selesai dan akan kita lanjutkan yaitu untuk sesi 2 yaitu sesi 2 nanti untuk coachnya adalah saya sendiri, kemudian coachi adalah Pak Ardi, kemudian untuk pengamat Ibu Indrawati. Maka untuk ini silakan Ibu Indrawati untuk mengawalinya terlebih dahulu. Silakan Bu In. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ardi dan Ibu Marianti, apa kabarnya hari ini Bu, Bapak? Ya, kabarnya sehat. Sehat Bu, sehat. Ya, sehat, alhamdulillah. Baiklah, kita udah masuk sesi kedua ini ya Bu. Di sini iya. Saya selaku observer atau pengamat,
saya akan melihat coaching yang akan Ibu lakukan bersama Pak Ardi. Di sini Ibu Marianti sebagai coach dan Pak Ardi sebagai coachingnya. Baiklah, saya berarti akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Bu kepada Ibu sebagai coachnya. Ya, Ibu. Yang ingin saya gali terlebih dahulu sebelum pelaksanaan coaching ini, di sini ada beberapa kompetensi yang harus Ibu kembangkan. Nah, menurut Ibu apa saja kompetensi yang harus Ibu kembangkan itu? Baik, terima kasih Bu In. Ya, hari ini saya sama Pak Ardi sudah janjian nih, mau ngobrol bareng katanya. Kemarin beliau mengeluh kepada saya karena saya lihat apa namanya kok beliau tuh kok apa ya bete begitu ya, bete gitu. Kemudian saya tanyakan, ada apa nih Pak Ardi? Terus kemudian beliau tuh ada sesuatu yang ingin disampaikan, katanya beliau jenuh begitu. Jadi hari ini kami akan berbagi bersama tentang keluh kesah Pak Ardi, bagaimana beliau rasanya kok jenuh dalam menghadapi tugasnya begitu ya. Nah, tentunya ada kompetensi yang akan saya kembangkan di sini. Jelas saya akan mendengarkan aktif, mendengarkan sepenuh hati keluh kesah dari Pak Ardi. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tak kalah pentingnya saya hadir penuh untuk beliau. Jadi untuk hari ini waktu khusus untuk Pak Ardi, begitu Bu In. Luar biasa sekali, bolehlah ya waktunya khusus buat Pak Ardi. Oke Bu, selanjutnya, nah dari beberapa kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, nah bagian kompetensi mana yang akan secara spesifik yang ingin Ibu observasi kepada Pak Ardi gitu? Iya, yang pertama, bentar ya Bu ya. Yang pertama, yang akan saya prioritaskan adalah saya akan mendengarkan aktif ya dari Pak Ardi begitu, karena dengan saya mendengarkan keluh kesah beliau, saya akan tahu apa sih yang ia rasakan. Kemudian saya juga akan menggali hal-hal yang mungkin beliau sudah lakukan begitu. Jadi khusus hari ini saya menjadi sahabat pendengar yang baik untuk Pak Ardi. Gitu Bu. Mitra yang baik ya Bu. Ya. Okay. Ya betul. Ya. Nah dari ini tadi indikator ini Ibu memiliki tujuan pastinya ya, ketercapaian tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari Pak Ardi itu tuh seperti apa? Pengembangan yang ingin Ibu dapatkan dari Pak Ardi. Iya, jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa kompetensi yang saya utamakan adalah mendengarkan aktif. Saya ingin melalui coaching hari ini dengan Pak Ardi, saya bisa bukan membantu beliau, tapi kita bersama-sama dan Pak Ardi bisa menemukan permasalahan yang beliau hadapi, kejenuhan sehingga walaupun dalam keadaan apapun, mengajar itu tetap penuh semangat. Kalau tahu jenuh itu ada hal yang wajar, tetapi bagaimana cara kita untuk menyikapinya tetap smart begitu. Iya. Luar biasa sekali. Sepertinya saya sudah tidak sabar lagi nih mau mendengarkan coaching antara Ibu Marianti dan Pak Ardi nih, pasti seru sekali. Apalagi waktunya udah terkhusus untuk Pak Ardi pada sore hari ini. Baiklah Ibu, selanjutnya akan saya serahkan kepada Bu Marianti dan Pak Ardi, silahkan untuk melakukan sesi coachingnya. Kepada Ibu dan Pak Ardi dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu In. Halo Pak Ardi. Halo Bu. Selamat sore. Apakah hari ini masih bete-bete? Iya Bu, masih sih Bu.
Oh, itu nggak apa-apa Pak Ardi. Masih apa namanya ini kan di akhir sudah mau akhir pekan ya dari hari Senin ini sudah hari Jumat. Biasanya sekolah itu hari Sabtunya libur ya. Tidak apa-apa Pak Ardi. Kemarin Bapak kan mau menyampaikan nih sesuatu hal kepada Ibu, ingin berbagi. Saya nggak tahu nih, penasaran kira-kira apa sih hari ini yang akan Bapak apa bagikan kepada Ibu nih? Apa kira-kira nih? Gini sih Bu, dalam beberapa hari ini saya terasa capek, lelah, jenuh gitu Bu. Dalam saya sebagai guru, kemudian ketika saya masuk kelas, melihat siswa saya, ya mungkin karena ada banyak begitu pekerjaan yang menumpuk gitu Bu. Oh begitu, jadi kejenuhan ya Pak, kejenuhan melanda Pak Ardi nih. Baik Bapak, terima kasih karena hari ini Ibu saya bisa apa namanya bisa memahami kejenuhan Bapak. Jadi mudah-mudahan tujuan coaching kita pada sore hari ini kita dapat menemukan solusinya. Pak Ardi, biasa sih kalau kita guru memang ada titik kejenuhan ya, ada titik kejenuhan nih. Dan semuanya mungkin seperti itu mengalami. Nah, kira-kira nih sampai detik ini nih, kira-kira itu Pak Ardi hal kejenuhan yang sudah di Pak Ardi alami, begitu tentunya Pak Ardi sudah melakukan nih apa ya usaha-usaha apa begitu ya supaya saya tidak jenuh gitu. Nah kalau boleh tahu kira-kira usaha apa Pak yang sudah Bapak lakukan terkait untuk mengatasi kejenuhan ini Pak Ardi? Mungkin untuk sementara ini Bu, dengan begitu banyak pekerjaan, nggak saya pegang sama sekali Bu. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada saya tinggalkan terlebih dahulu. Saya ya istirahat lah Bu. Oke, apakah ada yang lain Pak selain istirahat Pak? Adakah yang lain mungkin selain istirahat yang Ya. Bapak lakukan? Itu kira-kira ada hal lain yang mungkin yang sudah Bapak usahakan begitu, sudah Bapak berusaha untuk mengatasi fenomena yang terjadi begitu? Mungkin ada tindakan lain yang sudah istilahnya yang mau Bapak rencanakan begitu, kira-kira apa ini Pak? Iya sih Bu, tindakan sih selain tadi itu saya juga ya keliling-keliling, jalan-jalan rumah gitu Bu. Ya kalau bahasa kerennya tuh healing-healing lah gitu Bu. Healing-healing. Oke ya, tadi Bapak sudah istirahat, walaupun pekerjaan banyak ya sudah kita tetap istirahat, tetap kita apa namanya tetap kita lakukan begitu. Kemudian juga sudah berencana untuk jalan-jalan keliling ya, keliling. Ya mungkin tidak harus di luar kota begitu, mungkin di dalam kota itu juga bisa kita lakukan. Nah, apakah kalau seandainya ini keduanya Bapak lakukan begitu ya, kira-kira adakah yang Bapak prioritaskan di antara keduanya ini? Maksudnya begini, apa prioritas dari langkah-langkah yang Bapak lakukan? Ataukah mungkin ada rencana lain ya untuk mencapai tujuan tadi, untuk mencapai tujuan supaya Bapak tidak jenuh Pak Ardi? Mungkin yang saya prioritaskan sekarang ini Bu, ya, mungkin untuk sekarang ya itulah Bu, saya harus banyak-banyak istirahat dulu Bu, karena beberapa merasa lelah, seperti mau sakit, sehingga badan saya terasa capek-capek, pegel-pegel. Mungkin saya sih Bu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Tadi Bapak menyampaikan istirahat ya, karena memang cuaca juga saat ini juga apa ya pancaroba begitu ya. Nah, istirahat yang cukup tentunya. Kemudian selain tadi Bapak juga harus mengoptimalkan waktu sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi. Kita membuatkan apa namanya skala prioritas yaitu istirahat yang cukup. Tetapi tadi Bapak tidak artinya tidak
melalaikan dari tugas keseharian ya Pak ya, tugas keseharian begitu. Nah, kira-kira tentunya dalam mengatasi itu Pak, dalam mengatasi kejenuhan yang Bapak alami begitu tadi, itu kira-kira ada gangguan begitu, ada gangguan ya, ada gangguan pada saat ingin melakukan tindakan itu ada gangguan. Nah, kira-kira seandainya ada gangguan begitu ya, ada kendala begitu, itu bagaimana cara Bapak untuk mengatasi gangguan itu Pak? Gangguan Bu ya. Selama ini yang menjadi kendala saya sih Bu, mungkin kurang bisa membagi waktu dengan baik Bu. Karena pagi sampai pukul 5 sore itu Bu. Kemudian ditambah lagi pekerjaan tambahan yang sampai jadi gangguan-gangguan yang saya alami ya mungkin dari internal saya sih Bu, dari diri saya sendiri mungkin yang belum bisa menemukan bagaimana memanage waktu dengan baik gitu. Baik, ya Pak, memanage waktu itu ya, itu yang memang hal penting yang harus kita lakukan ya. Nah, dari rencana tadi yang Bapak ingin memanage waktu, kira-kira kapan nih akan melakukannya nih? Kira-kira kapan nih akan Bapak rencana itu tindak lanjut itu akan Bapak laksanakan Pak? Mungkin dalam waktu dekat sih Bu, insya Allah mungkin mulai hari Senin saya berusaha untuk melakukan pekerjaan ya mungkin dari pekerjaan yang mudah dulu Bu, yang ringan, kemudian baru menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oke, luar biasa Pak Ardi ya, bisa memanage waktu, kemudian Bapak tadi sudah mau merencanakan hari Senin itu hari pertama kerja, itu kita memang harus sudah start dengan kondisi fisik yang tentunya yang stamina yang cukup gitu ya. Baik. Nah, kemudian Pak, kira-kira siapa kira-kira yang selain Bapak begitu ya, selain Bapak sendiri yang melakukan begitu, apakah maksud saya siapa lagi yang mungkin bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang akan Bapak lakukan tadi? Untuk pekerjaan Bu ya, kalau dalam pekerjaan mungkin yang diminta bantukan sih rekan sejawat sih Bu, rekan sejawat. Kemudian komunikasikan dengan kepala sekolah juga sih Bu, terkait tugas yang telah diberikan. Oke, jadi Bapak akan berkolaborasi begitu ya dengan rekan sejawat, dengan rekan guru terkait tugas-tugas yang mungkin banyak begitu ya, sehingga kejenuhan itu tidak akan teratasi juga. Tentunya berkolaborasi juga dengan pihak sekolah. Bagus sekali Pak, karena dengan berkolaborasi tentunya hal-hal yang Bapak alami begitu ya, yang Bapak alami itu bisa berkurang begitu. Terlebih kalau bisa sih memang selesai pada waktunya begitu Pak. Baik, nah ini rasanya di penghujung sesi kita nih Pak. Dari coaching kita pada hari ini Pak, kira-kira hal-hal yang baru atau hal apa yang Bapak dapatkan dari coaching kita pada sore ini Pak, kira-kira terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ardi? Wah, terima kasih Bu. Mungkin saya sudah bisa membuka Bu ya, membuka atau mencari cara ya, untuk menyelesaikan permasalahan saya. Yang pertama ya mungkin saya nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian mengerjakan pekerjaan yang ringan dulu, dan Ibu sudah membuka wawasan saya. Dan saya merasa lega gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Ardi. Karena dengan berbagi tentunya Ibu juga Pak Ardi kita saling saling memahami dan saling mendengarkan. Tadi saya benar-benar memahami bagaimana Pak Ardi
bisa atau akan berbuat rencana yang baik begitu untuk menemukan solusi. Mudah-mudahan kejenuhan yang Bapak landa untuk minggu depan berkurang ya, berkurang. Rasanya pertemuan kita kayaknya sudah cukup nih Pak Adi. Ibu tunggu minggu depan Ibu pengen dengan ceritanya nih. Apakah masih jenuh ataukah kejenuhan itu paling tidak berkurang. Jadi kalau jenuh itu hal yang wajar, tapi jangan sampai berlarut-larut. Ibu yakin dengan trik-trik yang Pak Adi yang akan lakukan, Ibu yakin Pak Adi akan bisa mengatasi kejenuhan yang selama ini dialami oleh Bapak ya. Baik Pak Adi, saya kira iya karena sudah cukup waktunya. Rasanya untuk sesi coaching kita pada sore hari ini sudah selesai. Terima kasih Pak Ardi sudah mau berbagi dengan Ibu. Kemudian kita tunggu nanti hasilnya. Kita berharap Pak Ardi terbebas dari kejenuhan ya. Baik Bu. Baik ya. Terima kasih Pak Ardi, Bu In. Demikian sesi kedua dari sesi coaching kita pada sore hari ini. Silakan waktu saya serahkan ke Ibu In kembali. Terima kasih Ibu Marianti dan Pak Ardiansah. Wah, luar biasa sekali proses coachingnya ya. Saya sampai seperti menyaksikan dapat inspirasi juga nih dari coaching yang Ibu lakukan tadi. Kita lanjut lagi ya Bu, karena ada ini beberapa lagi pertanyaan. Nah, dari coaching yang seru tadi, kira-kira apakah yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuaikah dengan indikator yang sebelumnya Ibu sampaikan tadi? Ya, terima kasih Bu In. Ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Ardi, kemudian saya merasa indikator yang ingin saya capai itu sudah bisa karena Pak Ardi sudah memberikan memberikan solusi-solusinya begitu, memberikan solusi-solusinya dan mudah-mudahan Pak Ardi bisa menemukan hasil dari permasalahan ini sehingga untuk yang akan datang kejenuhan sudah tidak ada lagi. Demikian Bu In. Iya, terima kasih Bu. Nah, dari catatan saya juga tadi di sini semua alur tirtanya sudah terlaksana dengan baik dan sempurna, di mana kemitraannya dapat, lalu Pak Ardi juga bisa mengidentifikasi permasalahannya dan bisa menemukan solusi yang Pak Ardi timbulkan dari kompetensi dirinya sendiri gitu, dengan arahan tentunya dari Bu Marianti. Dan semua proses tirta itu dapat kalau menurut catatan saya di sini. Nah, kalau untuk Ibu Marianti selanjutnya, apakah dari itu tadi yang Ibu lakukan coaching terhadap Pak Ardi, ada lagi hal yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Baik, terima kasih Bu In. Tentu ada hal yang harus saya kembangkan karena di kompetensi coaching ini memang yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif, tetapi tidak menutup kemungkinan saya juga harus mengembangkan yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan kita sampaikan kepada coach kita, sehingga memang coach kita bisa terbuka dengan hal-hal atau ide-ide yang sudah dia lakukan. Juga tentunya saya memang hadir penuh untuk partner kita begitu yang akan kita ajak bicara bersama. Jadi intinya saya tetap akan mengembangkan dari 3 kompetensi coaching yang selalu akan kita laksanakan. Demikian Bu In. Iya Bu, terima kasih banyak. Wah, mantap sekali ya tadi semua yang sudah disampaikan sama Ibu Mariati sesuai memang dengan yang pra dan selama observasi pelaksanaan dan sampai pasca sudah berjalan dengan sangat baik. Baiklah, berarti sesi kedua ini sudah selesai ya Bu, Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Ardi. Baik, ibu-ibu luar biasa hebat. Sekarang kita masuk ke sesi 3 ya Bu ya. Kali ini saya selaku observer, kemudian coachnya Ibu Indrawati, kemudian coachnya Ibu Patricia Marianti. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada coach, yaitu Ibu Indrawati, terkait dengan rubrik penilaian. Gini nih Bu, kira-kira dari percakapan coaching nanti itu menceritakan tentang apa nih Bu? Oke Pak Ardi, tadi yang dari yang saya ketahui bahwa kami akan membicarakan khususnya Ibu Marianti ingin bercerita gitu tentang cara mengoptimalkan waktu yang bagi tugas guru dan tugas tambahan bagi guru-guru gitu. Wah, sepertinya seru nih Bu untuk percakapan coaching nanti. Kira-kira nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nih Bu? Kalau dari yang ingin saya kembangkan, tentunya ketiga kompetensi itu ingin saya kembangkan. Tapi apakah terlaksana atau tidak, nanti kita lihat setelah coaching berlangsung. Yang pertama itu kan kehadiran penuh, mendengarkan, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, gitu Pak. Oh gitu, ya Bu, baik. Jadi gini Bu, kira-kira dari 3 kompetensi coaching tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu gali Bu secara spesifik? Yang ingin saya gali itu yang mendengarkan, menyimak atau mendengarkan. Itu kompetensi menurut saya yang ingin saya itu kembangkan. Oh gitu, jadi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif atau menyimak gitu Bu ya? Iya. Oke, baik, selanjutnya Bu, kira-kira kan dalam percakapan coaching itu kita memiliki tujuan. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Yang ingin saya capai, indikator yang ingin saya capai dari coaching yang ingin kami lakukan nanti adalah saya ingin permasalahan yang dihadapi oleh Bu Marianti itu dapat terselesaikan dengan solusi-solusi terbaiknya, tentunya pastinya dengan kompetensi yang Ibu Marianti miliki. Itu begitu Pak. Wah, luar biasa. Semoga nanti percakapan coachingnya dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya serahkan waktunya untuk Bu Indrawati dan Ibu Marianti. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ardi. Halo, selamat sore Ibu Marianti. Selamat sore Ibu I. Aduh, dari suaranya udah nampak lesu, seperti kurang bersemangat. Apakah ini ya kira-kira yang ingin Ibu ceritakan sama saya? Iya Bu, betul sekali. Rasanya hari ini saya capek, saya lelah begitu ya, dengan banyak tugas yang harus saya lakukan begitu. Kita kan sekarang tugas guru ini kita sedang ujian. Kemudian ada juga kita tambahan tugas lagi untuk pengembangan diri Ibu, juga nanti belum tugas di rumah yang banyak sekali, belum juga tugas yang harus Ibu lakukan di masyarakat begitu. Itulah yang membuat hari ini saya agak kelelahan begitu Bu In. Oh iya. Jadi ini intinya ya Bu dari tujuan percakapan yang ingin kita lakukan sore hari ini. Oke, kira-kira iya Bu In. Mengapa bisa bertumpuk yang Ibu hadapi sekarang gitu? Apakah sebelum-sebelumnya ada atau apakah penyebab yang membuat Ibu merasa jenuh gitu sehingga
lelah sekali dari suaranya gitu, Bu. Iya Bu In, biasalah kalau kita bekerja ya, kita bekerja terutama menjadi guru itu kan memang beban banyak, ya kan beban banyak. Kemudian tugas tambahan lain juga ada begitu. Nah, saya menyadari dengan beberapa tugas begitu, tugas banyak, tetapi saya juga tidak boleh melalaikan tugas tambahan begitu, tugas tambahan. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi saya begitu, bagaimana sih supaya dalam waktu yang berbarengan, itu tugas-tugas yang saya dapatkan itu dapat saya selesaikan dengan baik begitu Bu. Jadi saya sudah berusaha dengan beberapa hal yang saya lakukan begitu, tapi mungkin dari hal-hal yang sudah saya lakukan mungkin belum pas begitu. Kalau dalam seni itu belum ada harmonisasinya begitu ya. Jadi belum selaras begitu. Nah, itulah yang hal-hal yang menjadi kendala bagi saya begitu dalam menghadapi baik itu tugas tambahan ataupun tugas pokok begitu. Artinya saya memang keduanya saya harus memberikan kontribusi yang sama. Walaupun tugas tambahan tetapi itu juga penting begitu. Apalagi tugas tupoksi kita sebagai guru tentu yang utama begitu. Nah, itu yang saya alami dan ada beberapa yang dari kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah saya jalankan, hanya mungkin belum pas begitu. Maka mungkin dengan berbagi sharing dengan Ibu In itu saya bisa menemukan nih hal baru apa sih yang harusnya saya lakukan begitu Bu In. Oh gitu. Jadi Ibu tuh pengen ada harmonisasi ya. Oke Bu, Iya. dari yang sudah Ibu rasakan saat ini, apakah ada prioritas kegiatan yang harus Ibu dulukan, misalnya yang mana dulu gitu? Iya Bu In. Nah, jadi dari permasalahan yang saya hadapi itu sebenarnya ada beberapa langkah yang sudah saya lakukan ya. Yang pertama nih, saya selalu membuat jurnal harian. Kalau di sekolah saya selalu membuat jurnal harian. Bahkan apa yang akan saya lakukan besok itu pasti saya akan menuliskan di dalam buku jurnal harian begitu. Terkait dengan tugas keseharian, yaitu tugas kita mengajar begitu ya. Apa yang harus saya lakukan pagi itu saya harus bagaimana begitu. Kemudian nanti juga sepulang sekolah saya juga harus melakukan kegiatan yang tentunya harus saya lakukan terkait sebagai ibu rumah tangga. Ditambah lagi nanti mungkin malam harinya saya juga harus melakukan kegiatan terkait dengan kegiatan masyarakat, misalnya keagamaan begitu. Nah, dari kegiatan itu begitu sebenarnya Ibu sudah sih mungkin yang belum maksimal begitu, mungkin Ibu belum membuat yang namanya skala prioritas begitu. Skala prioritas begitu yang mungkin harus Ibu tingkatkan. Nah, begitu. Jadi skala prioritas mungkin harus Ibu lakukan supaya memang Ibu tahu, oh jam sekian ini saya harus misalnya menyelesaikan tugas ini. Kemudian besok atau selang berikutnya saya juga harus mampu menyelesaikan tugas ini. Jadi tetap membuat hal yang utama adalah mungkin komitmen ya. Mungkin Ibu harus ada komitmen bahwa saya harus memang mampu menyelesaikan ketiga tugas dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama begitu, sehingga semuanya bisa tercover begitu. Tidak ada tugas lain yang mungkin terabaikan begitu Bu In. Wah, tapi yang sudah saya lihat dari yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali. Ada jurnal harian yang Ibu
Lalu cuma skala prioritas yang mungkin belum Ibu lakukan. Nah, kira-kira bagaimana Ya, langkah-langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk membuat skala prioritas ini gitu? iya. Kira. Tentunya, ya. Terima kasih Bu In. Tentunya saya harus menuliskan nih tugas apa nih yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Kemudian juga saya harus menghilangkan kendala-kendala yang mungkin itu berupa hambatan bagi saya, tetapi itu berasal dari diri saya begitu. Jadi yang menghambat ketidak terlaksananya tugas itu kadang memang dari intern diri saya begitu Bu Im. Hal yang kadang mungkin Ibu sering lakukan sehingga ada tugas yang harusnya terselesaikan tapi sedikit terlambat begitu, yang mengganggu ini biasanya ini loh. Aduh, HP. Ya ini, nah ini jadi ini mungkin faktor internal dari dalam diri Ibu. Misalnya Ibu harus mengerjakan tugas begitu, ada sedikit gangguan nih, ada WA atau ada kalau sudah kita membuka Facebook harus membuka semuanya apa yang terjadi di dunia maya. Nah itu mungkin kendala-kendala yang harusnya tidak Ibu lakukan, tetapi sering ya. Kalau sering tidak ya, tapi kadang Ibu tergoda begitu. Harusnya hari ini saya menyelesaikan tugas LMS nih begitu, tapi sudah buka laptop, sudah siap mau mengerjakan. Kemudian buka HP, oh ada WA ya, saya harus misalnya menjawab atau merespon atau ada kabar baru nih di IG begitu, saya harus membuka sehingga sudah laptop sudah terbuka, HP juga terbuka. Nah itu kan kendala internal Ibu. Jadi itu Ibu artinya saya harus membuang jauh-jauh. Kalau misalnya Ibu sudah membuka LMS, maka saya harus berjanji WA atau HP no. Mungkin seperti itu ya. Jadi Ibu harus memprioritaskan dulu bahwa hari ini saya harus kerja LMS. Bahwa hari ini saya harus selesai mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual yang seperti saat ini kita lakukan. Biar HP berbunyi, biar pokoknya kita abaikan. Kita bisa hanya melirik saja nggak apa-apa, yang penting tidak membuka. Begitu Bu In. Ya. Jadi intinya fokus ya Bu. Iya betul Bu In. Fokus ya. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi sepertinya itu sudah jadi solusi ya Bu, solusi dari permasalahan Ibu gitu dalam manage waktu gitu ya. Nah, dalam kegiatan ini kira-kira apakah Ibu akan melibatkan orang lain gitu atau ada siapa yang bisa Ibu libatkan gitu? Iya, tentu Bu In, tentu. Kalau di sekolah tentunya kalau ada kendala yang saya hadapi, tentunya saya harus membantu atau kerjasama dengan rekan sejawat begitu, dengan pihak sekolah begitu. Kalau di rumah tentunya saya harus berkolaborasi dengan keluarga saya ya. Kalau sekarang saya hanya berdua dengan suami, nah kadang suami juga memahami bahwa hari ini saya ada tugas dari pengembangan diri, beliau juga membantu kerjasama begitu. Di masyarakat, misalnya tugas keagamaan begitu, kami juga sering berkolaborasi. Seandainya memang saya saat itu malam itu tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang khusus, maka saya harus menyampaikan. Intinya kami selalu mengkomunikasikan, baik itu dengan pihak sekolah di sekolah, dengan keluarga tentunya dengan di masyarakat adalah komunitas yang kami yang ada pada kami. Begitu Bu In. Wah, sudah terencana sekarang ya Bu. Nah, dari pemaparan tadi solusi-solusi yang Ibu dapatkan, kira-kira itu kapan akan mulai Ibu laksanakan agar lebih fokus gitu? Kayaknya besok saya harus berjanji nih, saya harus membuat perjanjian di buku perjanjian. Mulai besok saya harus membuat skala prioritas benar-benar. 2, harus menghindari kendala-kendala intern saya begitu ya. Mungkin pokoknya secepatnya lah Bu In, tapi menurut saya karena besok juga sudah banyak tugas yang harus kita kerjakan, yang harus Ibu lakukan. Menurut saya besok aja lah, nggak usah ditunda lama-lama. Mudah-mudahan tidak lupa, mudah-mudahan dengan Ibu In mengingatkan kepada saya tadi
Mungkin mungkin saya akan di buku perjanjian hari ini, tanggal ini, jam ini, saya akan berusaha mengoptimalkan rencana-rencana atau niat-niat saya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Begitu, Bu. Semoga rencana-rencana indahnya terwujud ya, Bu, dan hambatan bisa dilewati. Oke, berarti Ibu sudah mendapatkan solusi berarti ya dari permasalahan Bu. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, terima kasih ya Bu In, karena percakapan hari ini menurut saya percakapan yang sangat bermakna ya. Saya bisa menemukan solusinya atas bantuan Bu In. Begitu saya harus mencari hal-hal baru, mengutamakan hal-hal baru yang harus saya lakukan. Juga saya harus menjauhkan hal-hal yang mengganggu saya begitu. Jadi saya mendapatkan di sini bahwa saya memang harus berkomitmen pada diri saya. Kalau memang saya ingin tugas saya selesai dengan baik semua, itu adalah ternyata itu berasal dari diri saya sendiri, bukan dari orang lain. Saya juga harus berkolaborasi, harus kerjasama dengan di sekolah, dengan komunitas sekolah, kemudian kalau di rumah dengan keluarga, dengan suami yang sangat pengertian, begitu. Juga di masyarakat tentunya, di organisasi yang Ibu lakukan juga Ibu harus adanya komunikasi yang efektif. Karena menurut Ibu dari pembicaraan tadi, ternyata komunikasi efektif itu adalah hal yang tepat menurut Ibu untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait persoalan pribadi yang Ibu alami. Begitu, Bu. Oh iya, intinya komunikasi efektif ya, Bu. Jadi sudah dapat inti pembicaraan kita sore ini dan hal-hal yang baru bagi Ibu. Intinya ada komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi efektif ini berarti saya juga jadi penasaran. Nah, kita bisa berkomunikasi lagi berarti ya Bu dengan kegiatan ya. Jadi saya penasaran gitu, apakah nanti sudah terlaksana rencana-rencana baik Ibu ini, bagaimana gitu, hasil dari yang sudah kita catat ini, yang hari ini Ibu menemukan solusi-solusi, apakah sudah terlaksana dan apakah Ibu masih jenuh atau tidak lagi. Jadi suatu saat kita luangkan waktu ya Bu, saya pengen mendengar gitu. Siap Ibu, siap. Kita janjian di mana boleh, janjian mau di warung makan sambil berbagi boleh. Oke, siap. Iya Bu In. Oke Bu, sepertinya sudah lega ya sekarang. Iya Bu, sudah lega. Terima kasih atas bantuan dari Bu In sehingga saya bisa tidak menemukan solusi untuk masalah saya sendiri, karena mungkin ternyata masalah itu memang berasal dari diri saya sendiri, begitu Bu. Sama-sama Ibu, saya juga senang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita Ibu gitu. Oke Bu, sepertinya waktunya sudah sore nih. Saya pamit dulu ya Bu. Baik, terima kasih Bu In. Iya, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, Ibu Indrawati, Ibu Marianti, luar biasa percakapan hari ini, penuh kasih dan persaudaraan, sehingga yang saya amati selama proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Indrawati maupun Ibu Marianti itu sudah ketemu ya Bu ya solusinya. Nah gini Ibu Indrawati, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari kegiatan coaching tadi. Indikator mana yang sudah tercapai Bu dari pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Nah, indikatornya tadi kan saya ingin Ibu Marianti menemukan solusi dari permasalahan, cara mengoptimalkan waktunya dengan tugas wajib sebagai seorang guru dan tugas tambahan. Nah, di sini indikatornya sudah tercapai. Indikator yang pertama itu Ibu Marianti sudah menemukan solusi-solusi yang dari permasalahannya dari komposisi dirinya sendiri gitu. Saya merasa sangat senang sekali karena Ibu Marianti sudah berhasil bisa menggali potensi yang ada pada dirinya.
Iya, terima kasih Bu Indrawati. Memang sih yang dari hasil catatan saya dalam pelaksanaan coaching tadi, memang antara Ibu Indrawati dan Ibu Marianti sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuannya sudah disampaikan pada awal coaching. Kemudian Ibu Indrawati terus menggali informasi ataupun masalah yang ingin dibicarakan oleh Ibu Marianti melalui pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Marianti juga telah menemukan rencana dalam menyelesaikan masalah-masalahnya, kemudian dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, terakhir nih Bu Indrawati, dari kompetensi coaching, mungkin ada lagi yang ingin dikembangkan Ibu yang dari hasil percakapan ini. Iya, sebenarnya semuanya belum maksimal ya, semuanya masih perlu pengembangan, tapi ada di sini yang ingin saya kembangkan kali itu mungkin pertanyaan yang berbobot, karena saya ingin lebih banyak menggali sepertinya dari seorang coach, sehingga mungkin dia lebih banyak lagi ingin menyampaikan informasi-informasi, mungkin pertanyaan berbobot itu yang belum saya temukan mungkin Pak, yang sehingga semua unek-uneknya bisa keluar gitu. Mungkin itu yang akan saya kembangkan lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Indrawati. Semoga kita sama-sama terus belajar untuk menjadi coach yang baik dalam melaksanakan supervisi akademik. Oke. Terima kasih Bu Indrawati dan Bu Marianti. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih.